Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan untuk hari ini kembali kita dapat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini di pertemuan yang keempat untuk kajian kitab Jamil Ulum Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, kita dapat kembali mengikuti kajian ini secara bersama-sama. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya dan juga beserta para sahabatnya hingga akhir zaman. Baik, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat dari kajian kita di kitab Jamil Ulum Al-Hikam yang insya Allah nanti akan bersamai dengan Ustadz Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala. Dan mungkin sebagai rangkuman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai mukaddimah dari kitab Jamil Ulum Al-Hikam, di mana kita sudah membahas mengenai bagaimana kitab ini kemudian disusun oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kemudian juga mengenai bagaimana sifat-sifat Jawami'ul Kalim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian alhamdulillah pada pertemuan di hari ini kita akan mulai pembahasan di hadis yang pertama, yang pembahasannya ini adalah mengenai hadis tentang niat. Dan untuk mempersingkat waktu, barangkali kita sapa beliau Ustadz Sufyan, Ustadz Faisal Miftah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Hayakallah, barakallahu fikum. Kaif halukum? Alhamdulillah sehat Mas Dani? Nah, Alhamdulillah. Naam. Baik, kepada para peserta kajian, barangkali untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama untuk memulai kajian pada hari ini untuk mempersiapkan catatan, dan juga seperti biasanya nanti di akhir kajian akan ada sesi untuk pertanyaan. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfat ta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah ya, Allah mudahkan kita bertemu dalam rangka belajar agama kita melalui sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan memudahkan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya, untuk membaca, membahas apa yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini memudahkan kita mendapatkan taufik untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga salat serta salam tercurah kepada keluarga beliau, kepada anak cucunya, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sehingga akhir zaman nanti. Ikhwata fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk hadis ke-1, mungkin sedikit kita mengulas ya apa yang disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dalam mukaddimahnya, ya, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam fi Syarhi Khamsina Hadisan min Jawami'il Kalim, di mana beliau menyebutkan tentang hadis-hadis tentang Jawami'ul Kalim, ya, kita sudah sebutkan bahwa Jawami'ul Kalim artinya perkataan yang sedikit tapi mencakup makna yang luas dengan beberapa hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau menyebutkan tentang para ulama yang menulis, ya, awal mula atau para ulama yang menulis tentang kitab Jawami'ul Kalim itu, ya. Ya, pekan yang lalu kita sudah sebutkan, ya, di antaranya adalah Al-Imam Abu Amr Ibn Salah rahimallahu taala, ya, di mana beliau dalam majelisnya mengumpulkan kurang lebih 26 hadis, ya, 26 hadis Jawami'ul Kalim Rasulullah SAW yang beliau namai dengan Al-Ahadisul Kulliyah, yaitu hadis-hadis yang mencakup pokok-pokok perkara agama. Nah, dari 26 hadis ini dikumpulkan, ya. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Zakaria, ya, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimallahu taala menambah 26 hadis ini menjadi 42 hadis, ya. Berarti kurang lebih beliau menambah berapa? 26 hadis, kurang lebih 16 hadis, ya. 16 hadis yang ditambah oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dan ternyata hadis Arba'in Nawawi ini masyhur, ya, dengan niat penulisnya, kemudian dengan keberkahan, ya, melaluinya, ya, Allah memberikan keberkahan kepada kitab beliau yaitu Arba'in Nawawi sampai kepada kaum muslimin, sampai kepada kita. Nah, kemudian setelah itu ditambah oleh Al-Imam, ya, Zainuddin, ya, Abdurrahman Ibn Syihabuddin, ya, Ibn Abdurrahman Al-Baghdadi, ya, Al-Hambali rahimahullah ta'ala, atau Al-Masyhur dengan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dengan 8 hadis menjadi 50 hadis. Makanya beliau menamai kitab beliau ini dengan Jami'ul Ulumi wal Hikam fi Syarhi Khamsina Hadisan atau fi Syarhi Khamsina Hadisan min Jawami'il Kalim, yaitu pengumpul ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah menjelaskan 50 hadis Jawami'ul Kalim, ya. Kemudian adapun sebab beliau menulis hadis ini karena banyak permintaan dari muridnya dan banyak permintaan dari kaum muslimin, di mana sebagian ulama sedikit mengkritisi Arba'in Nawawi kurang, gitu. Bukan berarti Arba'in Nawawi itu tidak memiliki keutamaan, memiliki, cuman kurang. Ada beberapa hadis yang belum mencakup pokok-pokok agama. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala dengan banyak permintaan ini beliau tulis, ya, tambahan tentang hadis-hadis Nabi SAW, yaitu dari hadis tersebut mencakup pokok-pokok perkara agama yang sangat banyak, ya. Maka beliau tulislah kitab ini. Ini mungkin ringkasan mukaddimah yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, ya. Taib, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan masuk pada hari ini, yaitu penjelasan dari Al-Imam Zainuddin, ya, Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman, ya, Al-Hambali rahimahullah ta'ala, atau Al-Masyhur dengan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Qala Al-Imam Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman Al-Hambali rahimahullah ta'ala fi kitabihi Jami'ul Ulumi wal Hikam fi Syarhi Khamsina Hadisan min Jawami'il Kalim, Al-Hadithul Awwal, ya, rahimahullah ta'ala, yaitu hadis yang pertama. Hadis yang pertama, An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu
ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya menuju Allah dan juga Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dengan niat itu dia telah hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan, awim ra'atin yankihuha, atau ingin mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan hijrah tersebut. Nah, taib, qala muallif rahimallahu taala, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, hadzal hadis tafarrada bi riwayatihi Yahya ibn Sa'id Al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi wa an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa laisa lahu tariqun yasihu ghairu hadha at-tariq. Beliau kemudian menyebutkan bahwasanya hadis ini periwayatannya menyendiri. Menyendiri maksudnya hanya satu periwayatan, ya, yang disebut dengan nanti hadis ahad, ya. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan satu perawi tiap tabaqatnya, atau dua atau tiga, ya. Kalau dua nanti disebut hadis gharib, ya, kemudian tiga hadis aziz, atau sebaliknya, ya. Beliau menyebutkan tentang periwayatan hadis ini melalui Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, kemudian dari Muhammad Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi, kemudian dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, walaisa lahu tariqun yasihu ghairu hadat tariq, dan tidak ada jalur lain dari hadis ini yang sahih kecuali hanya melalui periwayatan ini, ya, yaitu Yahya ibn Sa'id tadi Al-Ansari, Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi, dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, wa kada qala Ali ibn al-Madini wa ghairi, dan pendapat ini kata beliau juga sesuai dengan pendapat Ali ibn al-Madini, ya, ulama hadis, ya, ulama besar juga. Kemudian berkata Al-Khattabi, berkata Imam Khattabi, la a'lamu khilafan baina ahli al-hadits fi dzalika. Aku tidak mendapati perbedaan pendapat para ulama hadis tentang hal itu, yaitu tentang jalur periwayatan hadis ini. Jadi hadis ini termasuk hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Ya, jadi hadis itu, ya, hadis yaitu marwiya anin Nabi SAW, ya, min qaulin au fi'lin au takririn, ya, au khulqin, au khalqin, ya, yang au ma'udhifa ila Nabi SAW, atau yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat khalqiyah atau hulqiyah, ya, atau sifat fisik Nabi atau akhlak Nabi, itu kalau dilihat dari jumlah periwayatannya, ada yang disebut dengan hadis mutawatir, ada yang disebut dengan hadis ahad. Kalau dilihat dari sisi diterima atau tidak diterimanya, ya, kuat atau tidak kuatnya hadis itu, ya, ada disebut hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ya. Nah, maka hadis kalau dilihat dari jumlah perawinya, ya, yang meriwayatkan hadisnya, itu ada mutawatir, ada ahad. Apa beda mutawatir dan ahad? Hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak para perawi. Ya, misalkan diriwayatkan oleh jamaah minas sahabah, puluhan para sahabat meriwayatkan hadis ini. Kemudian diriwayatkan lagi oleh puluhan para tabi'in. Kemudian diriwayatkan lagi puluhan oleh atba'ut tabi'in. Seterusnya sampai tabaqat, sampai kepada penulis hadis tersebut, ya. Adapun hadis ahad itu hanya diriwayatkan satu
dari tabaqat sahabat misalkan, atau 2 atau 3. Kemudian di tabaqat tabi'in atau periode para tabi'in juga diriwayatkan hanya 1 atau 2 perawi saja. Kemudian pada seterusnya atba'ut tabi'in hanya 1 atau 2. Ini disebut dengan hadis ahad. Ya. Nah, kemudian dari hadis ahad ini, ya, maka disebutkan oleh para ulama ya tentang masalah hadis ahad ini, ahlul bid'ah, mereka yang menyelisih ahlus sunnah dalam pokok-pokok akidah dan seterusnya, mereka menolak hadis ahad sebagai dalil. Sebagai dalil. Sebagian ya mereka menolak hadis ahad pada bab akidah misalkan. Sebagian mereka menolak hadis ahad pada semuanya. Seperti Rafidah Syiah, ya tentu Syiah sudah tidak menggunakan hadis dari Ahlus Sunnah ya. Walaupun mereka tentang ahad ini pun mengomentari bahwasanya mereka menolak hadis ahad. Mengapa mereka menolak hadis ahad? Karena hadis ahad kata mereka tufiduz zon la tufidul yakin. Yufiduz zon. Hadis ahad itu hanya persangkaan, tidak sampai kepada derajat yakin. Sehingga mereka tolak ya, pada permasalahan akidah ya. Padahal hadis-hadis yang berkaitan tentang keyakinan, tentang akidah, itu banyak sumbernya dari hadis ahad. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah itu dari hadis ahad. Ya. Sehingga ketika mereka menolak hadis ahad sebagai sumber akidah, sebagai sumber dalil, ya, ini menjatuhkan banyak sekali pokok-pokok perkara akidah dalam agama kita. Ya. Makanya para ulama kita menyebutkan ya bahwasanya ahlul bid'ah itu ketika mereka menolak hadis ahad, hakikatnya mereka menghancurkan agama Islam ini. Karena kata para ulama tidak ada hadis yang tidak banyak hadis yang mutawatir secara lafaz atau makna kecuali sedikit sekali. Kecuali sedikit sekali hitungan. Sehingga kalau menolak hadis ahad berarti dia menolak banyak pokok perkara akidah. Ya. Padahal akidah itu sangat penting ya bagi kaum muslimin. Akidah itu kan adalah al-ikhbar, yaitu berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, ya, baik itu Al-Qur'an mutawatir ya. Al-Qur'an mutawatir tidak diragukan lagi, ataupun sunnah. Sunnah itu hadis Nabi SAW. Nah, berita yang datang dari Al-Quran dan dari hadis ini kita dengar. Kita fahami dari para ulama ya, yang menyampaikan, dari buku-buku mereka, dari para ulama yang menyampaikan. Kita fahami maknanya, setelah kita dengar dan kita pahami, kita ta'akidu fi qulubina. Kita ikat di hati kita menjadi keyakinan yang tidak boleh diragukan, keyakinan yang kuat. Makanya disebut akidah. Ya. Kan akidah kita dari mana? Dari Al-Quran. Dari mana kita tahu bahwa ada neraka dan surga setelah kematian? Dari Al-Quran. Dari mana kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau hadis-hadis ahad ini ditolak, berarti kita menolak banyak pokok-pokok akidah. Dan kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, guru-guru kami di sini menyebutkan bahwa mereka ahlul bid'ah sejatinya menolak hadis ahad itu bukan karena dasar ilmiah, bukan karena dasar kebenaran, tapi dasar hawa nafsu mereka, karena mereka menolak akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Di antaranya adalah Mu'tazilah ya. Dan firqah-firqah atau taifah-taifah yang mengikuti pemikirannya dari Asy'ariyah dan yang lainnya. Sehingga perkara-perkara hadis-hadis ahad yang berkaitan dengan akidah mereka tolak. Kata mereka la yufidul yakin yufidul zon. Enggak. Hadis ahad itu hanya diriwayatkan 1-2 orang, enggak menunjukkan keyakinan yang qat'i, yang kuat gitu. Tidak seperti Al-Qur'an yang mutawatir. Ya. Dan kenapa mereka menolak hadis ahad ini? Karena akidah mereka menolak sifat Allah. Dan banyak hadis-hadis ahad yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, seperti sifat ad-dhahak bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala ya, ketika melihat hambanya yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk surga.
atau sifat jari jemari Allah Subhanahu wa taala, hati kita di antara jari jemari Ar-Rahman, itu kan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mereka menolak hadis ahad itu karena nggak sesuai dengan pondasi akidah mereka, yang akidah mereka pondasinya akal. Sehingga kalau hadis ahad ini dipakai merusak pondasi mereka, menghancurkan pondasi mereka, dalil mereka. Yang intinya hakikatnya mereka itu enggak akidah mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sampaikan Al-Qur'an yang mutawatir, Al-Qur'an mutawatir yang menunjukkan tentang sifat Allah, mereka tolak gitu. Ya. Seperti misalkan Allah memiliki jari jemari di dalam hadis ahad yang menyebutkan tentang Allah memiliki sifat jari jemari. Mereka tolak. Enggak, ini masalah akidah, enggak boleh dari hadis ahad kata mereka ya. Baik, kita bawakan Al-Qur'an yang mutawatir. Ya. Waqalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Gulat aidim wa lu'inu bima qalu. Kata Allah, celaka mereka dan dilaknat atas ucapan mereka itu. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, dalam surah Al-Maidah. Bahkan kedua tangan Allah itu, kata Allah, berinfak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi sekarang ini mutawatir nih dalilnya, mutawatir. Sampaikan kepada mereka, tetap mereka tolak itu. Ya. Karena mereka menolak sifat Allah. Jadi intinya mereka bukan ingin kebenaran, menolak hadis ahad. Intinya mereka ingin menghancurkan, mengokohkan akidah mereka yang sesat dan menyesatkan, yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mentahrif ya, baik makna atau lafaz dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus saleh yang mereka berpegang teguh dengan sumber yang murni dari Al-Qur'an, dari agama ini, itu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Walaupun ahad diriwayatkan oleh satu atau dua perawi, tetapi perawi ini perawi yang thiqah, yang diterima periwayatannya, maka mereka ambil hadis tersebut, mereka beramal dengan hadis tersebut. Maka perbedaan Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah dalam masalah hadis ahad jelas sekali ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menerima hadis ahad dalam beramal terhadap hadis ahad tersebut. Baik amalan itu berkaitan dengan hati, keyakinan, atau amalan itu berkaitan dengan perbuatan, hukum-hukum syariat. Ya. Maka selama hadis ahad itu sahih atau hasan, ya, hasan li ghairi misalkan, derajatnya naik ya, bisa diterima, maka diterima dan diamalkan. Kalau isinya tentang berita-berita gaib, tentang akidah, tentang keyakinan, kita imani. Kalau beritanya tentang hukum-hukum syariat, kita amalkan. Ya, jadi al-kalam ya, itu kalamullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua ininya konsekuensinya ya. Ada ikhbar itu khabar, berita. Ada al-insya, insya itu perintah. Baik itu perintah mengerjakan sesuatu atau perintah meninggalkan sesuatu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah selama itu hadisnya sahih walaupun ahad, kalau dia berisi tentang ikhbar, kita imani. Kita jadikan itu i'tiqad, keyakinan, akidah. Kenapa? Karena dari Nabi SAW. Yang meriwayatkannya orang yang thiqah, yang diterima periwayatannya, yang adil, yang taqwa. Dan para ulama dalam masalah ini banyak sekali mereka menulis, baik dari mutaqaddimin, ya, para ulama salaf kita, atau para ulama kontemporer, yang mereka banyak menulis tentang dalil-dalil hujjah ahadisul ahad, ya, hujjahnya hadis-hadis ahad dari Rasulullah SAW. Mereka kumpulkan dalil-dalil dan banyak periwayatan dari Nabi SAW, walaupun cuma satu, dan Nabi, para sahabat terima periwayatan itu ya. Seperti Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'az bin Jabbar radhiyallahu ta'ala anhu ke mana, ke negeri Yaman, atau utusan Nabi ya, yang dia hanya satu orang ke setiap negeri-negeri untuk menyampaikan Islam, diterima periwayatannya. Kalau ditolak berarti dakwah mereka harusnya nggak diterima, karena cuma sendiri, nggak qot'i, berarti nggak yakin yang disampaikan. Ya, jadi kita tidak memperpanjang dalam masalah ini. Ala kulli hal, yang harus kita yakini bahwa hadis yang datang dari Nabi SAW, walaupun itu hadis ahad, maka wajib kita ambil, kita amalkan. Kita ambil, kita amalkan hadis ahad. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengamalkan hadis ahad. Ya, mengamalkan hadis ahad selama hadis itu hadis yang sahih tentunya ya. Hadis yang
derajatnya diterima, ya, hadis yang diterima periwayatannya, ya. Berkata Imam Syafi'i rahimallahu taala dalam risalah, kata beliau, lam ahfadzu an fuqaha'il muslimin annahum ikhtalafu fi tathbiti khabaril wahid, ya, bima wasafat min anna dzalika mawjudu ala kullihim. Aku tidak menghafal, kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, dari fuqaha, para ahli fakih, ya, para ulama dari kaum muslimin, bahwa mereka berselisih tentang ditetapkannya khabar wahid, hadis ahad. Artinya dipakai hadis ahad itu, tidak ada khilaf di antara mereka, ya, kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, para ulama salaf kita. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala mengatakan, wa 'alal amali bi khabaril wahid, mengamalkan hadis ahad, ya, karena kafatut tabi'in wa man ba'dahum. Ini merupakan pendapat semua para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Ya, minal fuqaha al-khalifina fi sairi amsaril muslimin ila waqtina hadza, kata beliau. Dari semua kalangan fuqaha, orang-orang yang setelah mereka, dari setiap wilayah kaum muslimin sampai hari ini. Ya. Walam yablughna an ahadin minhum inkaru lidzalika wala i'radu alaihi, dan tidak sampai kepada kami riwayat bahwa mereka mengingkari hadis ahad atau apalagi sampai menolak hadis ahad, ya. Jadi masalah hadis ahad ini masalah yang yang sangat masyhur, ya, di kalangan para ulama salaf kita, dan ini perbedaan Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah. Dalam masalah hadis ahad, mereka menolak hadis ahad, ya, Ahlul Bid'ah. Baik dia menolak secara keseluruhan atau sebagiannya. Misalkan mereka menolak tadi hanya bab ahkam saja mereka terima, tapi masalah akidah mereka tolak. Yang intinya mereka menolak itu, ya, karena usul dari akidah mereka itu bertentangan, ya, dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, kita lanjut, ya. Kemudian qala Syekh rahimallahu taala tentang berkaitan dengan hadis ini, ya. Kemudian kata beliau, summa rawahu anil ansar al khalqul katsir wal jamul ghafir. Kemudian diriwayatkan hadis ini dari banyak para perawi dan juga banyak para ulama, ya. Jadi hadis ini periwayatan asalnya tafarrud, tetapi secara makna mutawatir. Jadi bisa dia mutawatir secara lafzi, ya, riwayatnya, rantai sanadnya mutawatir, atau rantai sanadnya misalkan sanadnya itu ahad, tapi maknanya mutawatir. Mutawatir artinya dikenal oleh semua para ulama. Maka hadis ini secara makna mutawatir, ya. Rawahu anhu aktsaru min mi'atai rawin. Disebutkan oleh beliau, bahkan diriwayatkan hadis ini, ya, lebih dari 200 para perawi hadis yang menyebarkan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Padahal hadis ini secara sanad tadi ahad, tapi ternyata tersebar hadis ini setelahnya itu dengan ratusan para perawi. Bahkan rawahu anhu sab'umi'a rawin, bahkan disebutkan sampai 700 para perawi, ya. Wa min a'yanihim, dan di antara perawi yang meriwayatkan hadis ini yang terkenal, Malik. Siapa yang enggak kenal Imam Malik, ya, rahimallahu taala, wa Tsauri wal Auza'i wa Ibnul Mubarak wa Laitsu ibnu Sa'ad wa Hammad ibn Zaid wa Syu'bah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhum. Subhanallah. Para ulama salaf, para ulama besar, semua ulama yang masyhur, yang terkenal, ya. Wattafaqul ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Maka para ulama sepakat tentang kesahihan hadis ini dan tentang diterimanya penerimaan hadis ini, ya. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu as-sahih. Bahkan hadis ini kita akan dapatkan di dalam sahihnya Imam Bukhari, ya. Wa aqamahu maqamal khutbati lahu, ya, isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi fahuwa batil, ya. Bahkan beliau menyampaikan, ya, hadis ini sebagai khutbah baginya, menunjukkan bahwasanya semua amal
yang tidak diniatkan mendapatkan wajah Allah, mendapatkan keridhaan Allah, balasan dari sisi Allah, fahuwa batil, maka amal itu batil, tertolak. La samrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada buah dari amal itu baik di dunia maupun di akhirat. Ya, walihada qala Abdurrahman ibn Mahdi, oleh karena itu berkata Abdurrahman ibn Mahdi, ya, beliau mengatakan, lau sannaftu al-abwab, ya, seandainya aku menulis bab-bab dalam buku, ya, dalam kitab, la ja'altu hadisa Umar fil a'mali bin niyat fi kulli babit, maka pasti aku akan jadikan hadis tentang beramal dengan niat ini di setiap bab, ya. Jadi beliau akan jadikan hadis beramal, ya, hadis Umar ini menjadi hadis di tiap babnya. Jadi misal bab toharo dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Hadis tentang apa lagi? Bab tentang salat misalkan, maka beliau tulis tentang innamal a'malu binniyat. Bab tentang zakat, innamal a'malu binniyat, ya. Dan hadis ini subhanallah, ya, hadis yang sangat ajib, ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan hanya satu orang di tiap tabaqah, tapi ternyata subhanallah, hadis yang sangat dikenal oleh para ulama, bahkan hadis yang di dalamnya memiliki banyak makna yang luas, mencakup semua pokok-pokok permasalahan dalam agama kita, ya. Wa anhu annahu qala, bahkan beliau mengatakan, ya, yaitu Abdurrahman ibn Mahdi tadi, man arada an yusannifa kitaban, siapa yang ingin menulis buku, ya, siapa yang ingin menulis buku, kata beliau, falyabda bihadisi al-a'malu binniyat, hendaklah dia mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, ya. Taib. Kemudian berkata Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala, wa hadzal hadis ahadul ahadits allati yaduru dini 'alaiha. Hadis ini, ya, termasuk hadis yang semua agama, semua pokok-pokok agama kembali kepada hadis ini. Faruwiya an Syafi'i annahu qala, berkata Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya, beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, hadal hadis sulusul ilmi wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fikhi. Hadis ini sepertiga ilmu, dan masuk dalam hadis ini 70 permasalahan dalam masalah fikih. Dan ini istinbat yang koi dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini sepertiga ilmu. Subhanallah, berarti dari ilmu yang kita miliki dalam masalah agama ini sepertiganya berkaitan dengan hadis ini. Mengapa? Karena berkaitan dengan agama itu pasti tidak akan keluar dari permasalahan niat yang ada di dalam hati, ucapan dengan lisan, atau amalan yang dilakukan dengan anggota badan. 3 perkara ini aja. Niat yang ada di dalam hati, ucapan yang diucapkan di lisan, atau amalan yang dilakukan di anggota badan. Dan ternyata, ya, ucapan di dalam hati itu atau niat yang di dalam hati itu kembalinya kepada hadis innamal a'malu binniyat, ya. Taib. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usulul Islam ala salasati ahadis. Pokok-pokok agama Islam itu berkisar pada 3 hadis saja. Yang pertama hadis Umar, al-a'malu binniyat, wa hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, wa hadis Nu'man ibn Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun.
Jadi kata Imam Ahmad rahimallahu taala, pokok-pokok agama itu berkisar pada 3 hadis. Innamal a'malu binniyat, binniyat, hadis Umar bin Khattab ini radhiyallahu taala anhu, ya berarti ini hadis yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati ya. Kemudian hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, hadis yang berkaitan dengan ibadah itu diterima atau tidak diterimanya. Ibadah itu sahih atau tidak sahihnya. Kemudian hadis Nu'man bin Bishir, al-halal bain wal haramu bain, berkaitan dengan syariah. Iltizamu syariatillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu berpegang teguh kepada syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, waqala al-hakim, berkata Imam Hakim, haddatsuna an Abdullah ibn Ahmad an abihi, menceritakan kepada kami Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad, yaitu Abdullah, an abihi, dari ayahnya, itu Imam Ahmad, annahu dzakara qaulu alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau menyebutkan tentang hadis innamal a'malu binniyat ini, beliau mengatakan inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi, wa qauluhu inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman, wa qaulu man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu faraddun, yaitu ini hadis Ibnu Mas'ud ya. Yang ketiga hadis Aisyah. Faqala, Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, yang bagi an yubda bihadhil ahadis fi kulli tasnifin, hendaklah seseorang memulai ya, hadis-hadis ini setiap menulis tulisannya. Fa innaha usulul hadis, karena pokok-pokok agama itu, ya, pokok-pokok hadis itu pada tiga hadis ini, yaitu a'malu binniyat, kemudian inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummi arba'in yawman, nanti kita masuk, kita hadis Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu ta'ala, hadis keempat ya, kalau nggak salah hadis keempat, dan itu berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan beriman kepada takdir. Kemudian hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, ya, yang berbuat bid'ah, ini berkaitan dengan amalan ya, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Ishaq ibn Rahawai rahimallahu taala, qala arba'atu ahadis hiya min usuluddin, ada 4 hadis merupakan pokok-pokok agama ini. Yang pertama hadis Umar, yaitu innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis Nu'man bin Bishir tadi, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa hadis inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummi, hadis Ibnu Mas'ud. Wa hadis man sana'a fi amrina syai'an laisa minhu fahuwa raddun, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka 4 hadis ini, kata Ishaq ibn Rahawai rahimahullah ta'ala, terkumpul semua pokok-pokok agama. Innamal a'malu binniyat, berkaitan dengan niat, dengan tujuan ya, maqasid dia beramal itu untuk apa. Kemudian hadis al-halalul bayyin wal haram bayyin, berkaitan dengan syariah agama Allah, berpegang teguh dengan agama Allah. Kemudian inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, hadis Ibnu Mas'ud berkaitan dengan iman kepada takdir. Dan hadis man sana'a fi amrina hadza syai'an ya laisa min fawraddun, hadis Aisyah berkaitan dengan perkara-perkara bid'ah dalam amalan dalam agama ini. Waruwiya Utsman, warawa Utsman ibn Sa'id an Abi Ubaid qala, dan diriwayatkan atau Utsman meriwayatkan ya Ibn Sa'id dari Abi Ubaid, dia berkata, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'a amril akhirah fi kalima man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Nabi mengumpulkan perkara akhirat hanya dalam satu kalimat ini tadi ya, mukjizat Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim, yaitu apa? Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fawaraddun. Ya. Kemudian wa jama'a amrad dunya kullahu fi kalima innamal a'malu binniyat yadkhulani fi kulli babin. Jadi disebutkan di sini bahwa perkara akhirat itu dikumpulkan semuanya dalam satu hadis Nabi tentang barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama, maka di akhirat dia akan rugi, dia akan celaka, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Maka dia akan rugi di akhirat. Ya. Adapun masalah dunia, pokok-pokok di dunia,
maka hadis innamal a'malu binniyat ya. Taib. Kemudian wa an Abi Daud, dari Abu Daud, beliau mengatakan, nazartu fil hadisil musnad fa idza huwa arba'atu alafin hadisin. Aku memeriksa atau melihat ya di dalam hadis musnad itu, maka setelah aku kumpulkan, aku lihat-lihat, itu ada 4.000 hadis. Ya. Dan ini apa yang dihafal oleh Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala. Dan hafalan para ulama hadis itu tentu tidak terbatas ribuan hadis, bahkan mungkin ratusan ribu hadis yang mereka hafal ya. Baik hadis yang sahih atau yang dhaif, sehingga mereka menjaga sunnah-sunnah atau hadis Nabi SAW ya. Suma nazartu, kemudian aku perhatikan lagi, kata beliau, faida madarul arba'ati alaf hadisu ala arba'ati ahadis. Ternyata pokok dari 4.000 hadis itu berporos hanya kepada 4 hadis. Jadi setelah beliau perhatikan 4.000 hadis yang beliau hafal, Imam Abu Daud ya rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ternyata ada 4 hadis utama, kesimpulan dari 4.000 hadis itu. Hadis apa saja? Yang pertama hadis Nu'man ibn Bashir, yaitu al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Kemudian hadis Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhuma ya innamal a'malu binniyat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian hadis Abu Hurairah min husnil islamil mar'i tarkuh ma la ya'nihi. Fakulu, maka dia mengatakan fakulu hadisin min hadhihi rubul ilmi. Maka setiap hadis dari 4 hadis ini seperempat ilmu agama ini. Ya. Subhanallah ya. Wa an Abi Daud aidon, dan dari Abu Daud juga beliau mengatakan katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadisan. Aku menulis dari Nabi SAW itu 500.000 hadis. Ya, subhanallah ya. Wa antakhabtu minha madammantuhu hadal kitab. Kemudian setelah aku periksa, aku koreksi apa yang aku kumpulkan itu di dalam kitab ini, apa yang terkandung di dalam kitab ini, yaitu Sunan Abi Daud ya. Jama'tu fi arba'atu alaf wa thamantumi'a hadis. Aku kumpulkan kurang lebih 4.000 dan 4.800 hadisnya. Wa yakfil insan lidinihi min dzalika arba'atu ahadis. Dan ternyata dari 4.800 hadis yang dikumpulkan cukup bagi seseorang untuk kebaikan agamanya itu mengamalkan 4 hadis utama. Apa itu? A'malu binniyat, hadis tentang a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab ya. Wasani qaulu sallallahu min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Ini hadis Abu Hurairah. Wasalis la yakunul mu'min mu'minan hatta la yarda li akhi ila ma yarda li nafsi. Tidak sempurna keimanan seorang sehingga dia meridhoi terhadap saudara apa yang dia ridhoi untuk dirinya. Ini ada nanti insyaallah hadis Anas bin Malik ya kalau nggak salah radhiyallahu taala anhu tentang tidak sempurna keimanan sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Warabi, dan yang keempat qauluhu al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ucapan Nabi SAW, halal itu jelas, haram itu jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ibn Bashir ya radhiyallahu taala anhu. Kemudian berkata Ibnu Rajab rahimallahu taala wa fi riwayatin ukhra anhu annahu qala, dan dalam riwayat lain juga darinya ya yaitu dari Abu Daud tadi ya rahimallahu taala, al-fiqhu yaduru ala khamsati ahadis. Fikih itu, kefakihan dalam agama itu berkisar pada 5 ahadis. Yang pertama al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Kemudian yang kedua la darara wala dirara. Kemudian yang ketiga al-amalu binniyat. Kemudian yang keempat ad-dinun nasiha. Kemudian yang kelima wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dan 5 hadis ini insyaallah akan kita bahas nanti pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Semuanya ada di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini ya. Kemudian wa fi riwayatin anhu, dan dalam riwayat lain darinya dari Imam Abu Daud rahimallahu taala, usulus sunan fi kulli fannin arba'atu ahadis. Pokok-pokok sunnah ya di setiap bidang itu ada 4 hadis.
hadis Umar yaitu amalu bin niyat, hadis al-halalu bayyin tadi Nu'man bin Bashir, kemudian hadis min husnil islamil mar'u tarku ma la ya'ni hadis Abu Hurairah, dan hadis izhad fid dunya yuhibbakallah wa izhad fi aidin nasi yuhibbakan nas, ya, zuhudlah terhadap dunia Allah mencintaimu, dan zuhud apa yang di tangan manusia, manusia akan mencintaimu, ya. Kemudian Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala membawakan syair dari Hasan ibn Tahir Al-Muwaffis Al-Ma'afir Al-Andalusi, ya. Beliau mengatakan, Abil Hasan ya Tahir ibn Mufawwis ya Al-Ma'afiri Al-Andalusi, Umdatuddin indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah, ittaqi syubuhati wazhad wada' ma laisa ya'nika wa'malanna biniyah, yaitu Umdatuddin, pokok dari agama itu ada beberapa kalimat, maksudnya dari hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya ada 4 hadis yang datang dari kalami khairil bariyah, yaitu Rasulullah SAW. Ittaqis syubahat, yaitu hadis Nu'man bin Bashir tadi, ya, tentang al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Wazhad, itu tadi tentang hadis izhad fid dunya. Kemudian wada' ma laisa ya'nika, hadis Abu Hurairah, ya, min husnil islami tarku ma la ya'ni wa'malan nabiniyah, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tentang sesungguhnya amal itu berkaitan dengan niat. Taib. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah dalam kitabnya sebelum masuk makna innamal a'malu binniyat. Beliau menyebutkan tentang keutamaan hadis ini. Ya, bahwasanya para ulama ulama hadis, ya, khususnya yang menghafal ratusan ribu hadis, yang menulis kitab-kitab hadis, ya, yang mereka di dalam hidup mereka, ya, selalu berkecimpung dengan hadis Nabi SAW, ya, mereka diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dari ratusan ribu hadis yang mereka hafal, kemudian ribuan hadis yang mereka tulis, ya, hadis-hadis yang sahih, ya, itu ternyata kembali kepada 4, atau ada yang menyebut tadi 5 atau 3, yang salah satunya adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Artinya siapa yang fakih tentang hadis innamal a'malu binniyat, sejatinya dia telah mendapatkan banyak pemahaman dalam agama ini. Siapa yang fakih dan mengamalkan hadis innamal a'malu binniyat, sungguh dia sudah, tadi Imam Abu Daud rahimahullah telah mengatakan rubul ilmi, ya, seperempat ilmu, ya, setiap hadis yang dia fahami, yang dia fakih terhadap dan dia amalkan, ya. Taib. Kemudian faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, mu'alif kemudian menjelaskan tentang makna hadis ini. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengapa mu'alif tidak menjelaskan secara panjang lebar tentang perawinya? Di awal kitabnya beliau sebutkan itu, ya. Jadi di muqaddimah Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala dalam muqaddimahnya itu menyebutkan beliau tidak akan memperpanjang tentang perawi yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam hadis arba'innya, ya. Tapi beliau hanya menjelaskan makna di tiap hadis tersebut, makna dari Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak memperpanjang tentang siapa perawi tersebut, ya. Naam, di dalam akhir dari muqaddimah beliau mengatakan wa'lam annahu laisa ghardi illa syarhu al-fadhin nabawiyah allati tadammatha hadhil ahadisil kulliyah. Sungguh, kata beliau, tujuanku tidak lain melainkan hanya menjelaskan lafaz-lafaz nabawiyah, yaitu lafaz-lafaz dari Nabi SAW yang terkandung di dalam hadis-hadis Jawami'ul Kalim ini, ya. Falidzalika la ataqayyadu bi alfadhi Syekh rahimallahu taala fi tarajumi ruwati hadhil ahadis minas sahaba radhiyallahu taala anhum. Karena itu kata beliau tidak memperpanjang, ya, tidak terlalu membahas panjang tentang lafaz-lafaz Syekh yang beliau sebutkan tentang tarjamah periwayat hadis ini dari kalangan para sahabat, ya. Wa inna ma'ati bil makna alladhi yadullu ala dzalika. Melainkan aku hanya menyampaikan makna-makna yang menunjukkan
makna dari hadis tersebut ya. Li'anni qad a'lamtu ka'annahu laisa li ghardun illa fi syarhi ma'ani kalimatin Nabi SAW al-jawami wa ma tadammannathu minal adabi wal hikami wal ma'arif wal ahkami syara'i. Jadi beliau menyebutkan, karena itu aku sudah memberitahukan kepadamu, ya kepada kita pembaca, bahwa tujuan beliau mengumpulkan menulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini tidak lain hanya menjelaskan makna-makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau tadi membawakan pendapat-pendapat para ulama hadis tentang keutamaan hadis ini saja, tidak sampai detail periwayatnya, perawinya dan seterusnya. Walaupun ya beliau mampu ya kalau mau menjabarkan lebih panjang lagi tentang perawi-perawi hadis ini, karena Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala ini termasuk ulama hadis ya, yang beliau banyak mensyarah menjelaskan tentang kitab hadis. Bahkan beliau memiliki kitab Fathul Bari yang kita sudah sebutkan pada pertemuan awal dulu ya, atau yang kedua ya saya lupa, bahwa beliau menulis syarah Sahih Bukhari ya, Fathul Bari, cuma tidak sampai selesai, hanya sampai kitab Janaiz. Taib. Kemudian beliau menyebutkan tentang makna hadis ini. Ya. Qala rahimallahu ta'ala, innamal a'malu binniyat, wa fi riwayatin al-a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung niatnya. Dalam riwayat lain, amal-amal itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Wa kilahuma yaqtadil hasr ala sahih. Walaysa gharduna hahuna taujihi dalika wala bastal qawli fihi. Kemudian kata beliau, dua hadis ini menunjukkan hasr menurut pendapat yang lebih sahih. Dan bukanlah tujuan kita menjelaskan panjang lebar tentang makna innamal a'malu binniyat dari sisi ininya, dari sisi maknanya. Wala bastal qawli fihi. Dan kita tidak akan memperpanjang pembicaraan tentang ini. Kenapa beliau menyebutkan kedua hadis ini menunjukkan hasr? Hasr itu pembatasan ya. Kenapa? Karena para ulama sebenarnya menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat ini ya, mereka menunjukkan banyak makna dari sisi yang mereka pahami, apa yang mereka sebutkan ya. Di antaranya kurang lebih ada 8 makna yang disebutkan mereka. Maksudnya pendapat-pendapat dari para ulama. Di antaranya min haitsu sihhati wal fasad. Bahwa yang dimaksud hadis ini kata mereka innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Dari sisi apa? Dari sisi sah atau rusaknya amalan. Kemudian ada juga yang berpendapat tentang min haitsu mu'tabar au ghair mu'tabar. Innamal a'malu binniyat, maksudnya amal itu tergantung niatnya, apakah dikatakan dia amal atau tidak amal. Tidak amalan. Atau ada juga yang menyebutkan maknanya adalah min haitsul qabuli warrad. Dari sisi amal itu tergantung niat, maksudnya dari sisi apa? Dari sisi diterima atau tidak diterimanya. Kemudian ada juga yang menyebutkan min haitsul fusul. Innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat dari sisi apa? Dari sisi pemisahan amal. Maksudnya apakah ini sholat seperti sholat misalkan, ya. Apakah ini sholat sunnah atau sholat wajib, ya seperti itu. Kemudian atau ada yang menyebutkan min haitsul ajr was thawab wal jaza ya, yaitu tentang apakah sesungguhnya amal ini tergantung niat, maknanya amal itu akan dibalas tergantung apa yang dia niatkan. Ada juga yang memaknai innamal a'malu binniyat min haitsul muwafaqah. Amal tergantung niat. Maksudnya apa? Ketepatannya, kesesuaiannya. Apakah dia sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak sesuai. Ya. Kemudian yang ketujuh, innamal a'malu binniyat min haitsul qasdi wat tawajjuh. Amal itu tergantung niat dari sisi apa? Dari sisi tujuan dan harapan dia. Kemudian yang kedelapan, min haitsus sholahi wal fasad. Batil atau rusaknya amalan tersebut. Nah, Syekh Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala tidak membahas permasalahan niat dari 8 makna ini, atau mungkin lebih banyak lagi ya yang disebutkan oleh para ulama. Beliau tidak memperpanjang itu, beliau hanya menyebutkan yaqtadil hasr ala sahih, bahwasanya hadis ini menunjukkan pembatasan
Dan ini pendapat yang sahih. Kemudian nanti beliau jelaskan, beliau mengatakan waqad ikhtalafa fi taqdiri qaulu al-a'malu binniyat. Dan para ulama berselisih tentang makna al-a'malu binniyat, ya. Fakatsiru minal mutaakhirin, kebanyakan dari kalangan mutaakhirin, yaitu ulama belakangan, ya, ulama mutaakhirin, yad'umu anna taqdirahu al-a'malu sahiha au mu'tabara au maqbula binniyat. Dan ini pendapat pertama, ya. Dan diharapkan jamaah dicatat, ya. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan pendapat pertama dari kalangan mutaakhirin. Beliau mengatakan fakatsiru minal mutaakhirin. Kebanyakan para ulama mutaakhirin yaz'umu, menyangka. Kalimat yaz'umu ya, menyangka yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala menunjukkan bahwa beliau nggak setuju dengan pendapat ini. Bahwa yang dimaksud makna innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat, maksudnya apa? Sahiha au mu'tabar au maqbula binniyat. Hanya dari sisi sah atau tidaknya amal. I'tibar mu'tabar atau ghair mu'tabar amal, makbul atau mardudnya amal, ya. Maksudnya dari sisi sah atau tidaknya amal, diterima atau tidak, atau dianggap amal atau bukan amal. Hanya dari sisi ini saja. Wa ala hada, maka menurut pendapat ini, kata beliau, fal a'malu innama urida bihal a'malu syar'iyyah al-muftakira ilan niyah. Maka amal-amal itu hanya saja, kata beliau, apa yang diinginkan dengannya amal-amal syariat yang dibutuhkan kepada niat. Fa'amma ma la yaftakiru ila niyat kal 'adati minal akli wasyurbi wal lubsi wa ghairiha au misli raddil amanati wal madmuna kal wada'i wal ghusub fala yahtaju syai'un min dzalika ila niyat. Maka kata beliau, amalan-amalan yang tidak menurut syariat sebagai ibadah, misalkan, ya, sebagai amalan seperti adat, seperti kebiasaan kita makan dan minum, memakai pakaian, atau mengembalikan titipan, ya, atau yang lainnya, maka amalan ini nggak perlu dengan niat. Fayukhassu hadza kulluhu min umumil a'mali madhkurah hahuna. Maka dengan pendapat ini dia hanya mengkhususkan semuanya, ya, perkara-perkara umum yang disebutkan saja. Ya, artinya pendapat pertama ini, ya, mengartikan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat untuk menentukan apakah amal ini disebut amalan ibadah atau tidak ibadah saja, hanya dibatasi segitu, hanya dibatasi makna seperti itu saja, ya. Ini pendapat pertama. Sehingga kalau amalan yang secara syariat dia bukan ibadah, ya, amalan-amalan kebiasaan kita seperti makan, minum, ya, pakai pakaian, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Dan Syekh tidak menguatkan pendapat ini, ya. Adapun pendapat yang kedua, waqala akharun, beliau mengatakan dan berkata yang lainnya maksudnya ulama yang lainnya. Balil a'malu huna ala umumiha, dan ini pendapat yang kedua. Bahkan yang dimaksud amal dalam hadis ini adalah secara mencakup semua perbuatan, semua amal. La yukhassu minha syai'un, tidak dikhususkan amal-amal tertentu. Karena pendapat pertama tadi kan innamal a'mal binniyat, amal tergantung niatnya. Amal di sini amal apa? Amal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah tersebut, atau disebut ibadah atau tidak ibadahnya amal tersebut. Adapun pendapat yang kedua ini adalah menyebutkan bahwa yang dimaksud amal dalam hadis ini mencakup semua perbuatan, termasuk makan, minum, ya, termasuk kita ngobrol mungkin, ya, termasuk semua amal, ya. La yukhassu minha syai'un wa hakahu ba'dhum 'anil jumhur, dan ini pendapat jumhur. Kalau yang pertama tadi pendapat siapa, Mas Dani? Yang pertama tadi pendapat siapa? Fakasiru minal mutaakhirin, Ustaz. Naam, pendapat mutaakhirun, ya, pendapat ulama-ulama mutaakhir. Yang kedua pendapat Pendapat jumhur. jumhur siapa di sini? Jumhur itu kebanyakan para ulama. Wa ka'annahu yuridu bihi jumhurul mutakaddimin, dan yang dimaksud jumhur di sini adalah jumhur para mutakaddimin, salafus saleh, ya, para mutakaddimin, para salaf, ya. Wa qad waqa'a dzalika fi kalami Ibnu Jarir At-Tabari. Bahkan ini juga
terdapat dalam perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, sahibu at-tafsir itu ya, apa namanya, At-Tabari ya, tafsir At-Tabari. Kemudian wa Abi Thalib Al-Makki wa ghairihima minal mutaqaddimin, dan juga pendapat Abi Thalib Al-Makki dan selain mereka berdua dari kalangan mutaqaddimin, wa huwa zahiru kalamil Imam Ahmad, dan ini juga pendapat yang terang dari Imam Ahmad ya rahimahumullahu taala ajma'in. Dan ini qaulur rajih. Jadi Syekh nanti kita akan lihat menyebutkan dalil-dalil, beliau Syekh akan menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, kemudian dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa yang dimaksud innamal a'malu binniyat tidak hanya mengkhususkan amal-amal tertentu, tapi mencakup semua amalan ya. Qala fi riwayatin Hambal, uhibbu likulli man amila amalan min salatin aw siyamin aw shadaqatin aw naw'in min anwa'il birri an takuna niyatu mutaqaddimatun fi dzalika qabla al-fi'li. Ya. Aku menyukai setiap yang ingin melakukan perbuatan amalan, baik amalan itu salat, puasa, sedekah atau jenis dari jenis kebaikan, hendaklah dimulai dengan niat, didahului dengan niat untuk melakukan sebelum melakukan perbuatan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-a'malu bin niat, amal-amal itu tergantung yang dia niatkan. Fahada ya'ti ala kulli amrin minal umur. Maka hadis ini menunjukkan semua perkara dari seluruh perkara-perkara amalan. Ya. Wa qala al-Fadlu ibn Ziyad, sa'altu Aba Abdillah, yakni Ahmad. Berkata Fadl ibn Ziyad, aku bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, anin niyah fil amal, tentang niat beramal. Qultu kaifan niyah? Qala yu'alijun nafsah idza arada amalan la yuridu bihin nas. Aku bertanya, bagaimana niat itu? Yu'alijun nafsah, perkara yang apa namanya berat pada dirinya ya. Idza arada amalan la yuridu bihin nas, yaitu niat itu apabila dia beramal yang tidak dia inginkan amal itu untuk mendapatkan dari manusia ya. Berkata Ahmad ibn Daud Al-Harabi, haddatsa Yazid ibn Harun bi hadis Umar al-amalu bin niyat wa Ahmad jalisun faqala Ahmad li Yazid ya Aba Khalid hadal khinaq ya. Wa ala hadal qaul fakila taqdirul kalam al-amalu waqi'atun aw hasilatun bin niyat fayakunu ikhbaran anil a'mali ikhtiyariyah annaha la taqau ila an qasdin minal amil huwa sababu amaliha wa wujudiha wa yakunu qawlu ba'da dhalika wa inna ma limri'in ma nawa ay ikhbaran an hukmi syar'i wa huwa anna haddal amil min amali niyatuhu fa in kanat salihah fa amaluhu salih falahu ajru wa in kanat fasida fa amaluhu fasid fa alaihi wizru. Naam, secara ringkas bahwa pendapat kedua ini yang menunjukkan bahwasanya semua amalan itu tergantung niatnya. Amalan seperti apa? Semua amalan. Barang siapa amalan itu barang siapa yang niatnya disebutkan di sini salih, niatnya baik, falahu ajur, dia akan mendapatkan pahala dari niatnya itu. Sebagaimana hadis Nabi tadi, wa innama limri'im manawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya mendapatkan apa? Mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan pahalanya dari apa yang dia niatkan. Ini pendapat yang kedua ya. Tapi pendapat yang ketiga, wa yahtamilu an yakuna taqdir fi qouli a'malu binniyat al-a'malu salihah au fasida au maqbula au marduda au musabun 'alaiha au ghairu musabin 'alaiha binniyat fayakunu khabaran an hukmi syar'in wa huwa anna salahal a'mali wa fasadaha bihasbi salahin niyyah wa fasadiha ka qaulihi innamal a'malu bil khawatim ay inna salaha wa fasada wa qabuluha wa adamaha bihasbil khatimah ya. Maka bisa jadi atau ihtimal pendapat yang ketiga maknanya adalah amal salihah. Amal salihah maksudnya apa? Apakah amal ini salih, benar atau rusak? Diterima atau tidak diterima? Diberikan pahala atau tidak diberikan pahala? Dan pendapat yang ketiga ini lebih umum dari pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama tadi lebih khusus ya. Pendapat pertama tentang sahih atau tidak sahihnya. Maksudnya sah amal ini atau tidak sahnya, mu'tabar atau ghair mu'tabar. Kalau pendapat yang ketiga ini dia lebih umum. Lebih umum tentang apakah amalnya ini
benar atau apa namanya salihah, ya, amalan yang saleh atau rusak, diterima atau tidak diterima, diberikan pahala atau tidak diberikan pahala. Ya. Baik, ala kulli hal, ini tiga pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala, ya. Kemudian beliau mengatakan wa qalu ba'da dzalika wa innama limri'im ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ikhbarun, ini adalah berita, pengabaran annahu la yahsulu lahu min amalihi ila ma nawahu bihi. Bahwasanya dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari amalnya kecuali apa yang dia niatkan. Fa inna wa khairan hasala lahu khair. Kalau dia niatkan baik, dia akan dapat kebaikan. Wa inna wa syarran hasala lahu syarrun. Dan barang siapa dia niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Walaisa hada takriran mahdhan lil jumlatil ula. Dan kalimat kedua dari sabda Nabi SAW, innamal limri'im ma nawa, ini bukan mengulangi kalimat pertama tadi, ya. Fa innal jumlatal ula dalat ala anna salahal amal wa fasadahu bihasbin niyah al-muqtadiyah li ijadih. Kalimat innamal a'malu binniyat itu menunjukkan apakah amal itu benar atau tidak tergantung niatnya ketika dia mewujudkan amalnya itu. Wal jumlatu tsaniyah, dan kalimat wa innamal limri'im ma nawa dallat ala anna thawabal amil ala amalihi bihasbi niyatu as-salihah. Maka kalimat yang kedua ini menunjukkan bahwa pahala atau balasan buat yang beramal tergantung apa yang dia niatkan atau baik atau tidak niatnya tadi, ya. Wa anna iqabahu alaihi bihasbi niyatahul fasidah, dan juga hukuman yang akan diterima sesuai dengan niat dia yang rusak tadi, ya. Faqad takunu niyatu mubaha fayakunul amalu mubahan. Bisa jadi niatnya itu sesuatu yang mubah, maka dia beramal yang mubah. Fala yahsulu lahu bihi tawabun wala iqabun. Maka dengan niat melakukan perbuatan mubah tadi, ya, dia nggak dapat pahala dan juga tidak mendapat hukumannya. Fal amalu fin nafsi salahu wa fasadu wa ibahatu bihasbin niyya alhamila alaihi al-muqtadiyya liwujudihi. Maka amal itu dengan sendirinya itu adalah rusak atau baiknya, boleh atau tidak bolehnya yang dibawa, yang dilakukan oleh yang diniatkannya tadi, ya, untuk mewujudkan amal itu. Adapun sawabul amil wa iqabu wassalamatu bihasbi niyatul lati biha saral amalu salihan aw fasidan aw mubahan. Adapun pahala yang didapatkan atau hukuman yang didapatkan atau selamatnya seseorang itu dari amalannya tergantung niat, ya, niat yang dia niatkan di dalam hatinya, ya. Kemudian beliau mengatakan wa'lam anna niyata fil lugha naun minal qasdi wal irada. Ya. Ketahuilah bahwasanya niat secara bahasa itu adalah bagian dari qasdi wal irada, tujuan dan keinginan. Wa in kana qad furriqa baina hadhil alfaz bima laysa hada maudi'u dzikruhu, ya. Walaupun kata beliau maknanya berbeda, ya, dari lafaz ini antara qasdi wal irada dan niat itu sebenarnya berbeda. Dan irada sebenarnya adalah ausa'u minan niyah, ya. Lebih luas daripada niat, ya. Kemudian beliau menyebutkan wan niyatu fi kalamil ulama taqa'u bima'nayain. Niat menurut perkataan para ulama itu ada dua makna, ya. Dan insyaallah an-niyat fi kalamil ulama taqa'u bima'nayain ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Niat menurut perkataan atau menurut pendapat para ulama itu kurang lebih ada dua makna. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pada pertemuan hari ini, yaitu hanya sampai di sini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan juga menambahkan taufik kepada kita semua. Nas'alullah salamu wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk penyampaian materinya Ustadz. Kemudian seperti biasa, insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung lewat Zoom chat. Silahkan untuk eh, penanya yang pertama yang sudah mengacungkan tangan, tafadhol. Bisa langsung ditanyakan. Eh, Tafadhol, Uti Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya dengan masalah niat ini. Misalnya kita ingin sholat nih, kita berniat sholat ya. Nah, kalau misalnya kita berniat sesudah sholat itu, misalnya kita ingin bersedekah. Nah, sedekahnya itu kita beberapa, misalnya kita setiap hari Jumat kita suka bersedekah 500 rupiah gitu. Tetapi sesudah seminggu kita tuh lupa dengan sedekah itu. Apakah kita berdosa Pak Ustadz? Ya, kalau Tafadhol Baik. Ustaz untuk jawabannya. Nah, kalau misalkan ibadah itu adalah ibadah yang wajib harus kita kerjakan, maka wajib kita kerjakan. Termasuk di dalamnya meniat untuk melaksanakannya. Kalau ibadah itu ibadah yang sunnah untuk dikerjakan, sudah kita niatkan, insya Allah kita dapat pahala dari niat tersebut. Dan apabila kita tinggalkan, maka nggak berdosa. Kalau pekerjaan atau amalan yang kita lakukan adalah perbuatan yang diharamkan, kita niatkan ingin buat perlakuan haram itu, maka belum dicatat dosa. Tapi kalau dia kerjakan, dia berdosa ya. Maka sedekah yang disebutkan tadi itu ibadah sunnah ya. Sedekah itu adalah mustahab ya, dianjurkan, disunahkan ya. Ada yang wajib, sedekah yang wajib ya seperti zakat, zakat yang wajib atau nazar kalau dia bernazar, atau misalkan nafkah ya, nafkah itu wajib. ya, Tapi kalau sedekahnya mustahab, dia sudah niatkan, tapi ternyata nggak dia lakukan, dia nggak berdosa. Karena hukum amalan itunya sendiri adalah sunnah ya. Makanya tadi disebutkan oleh Syekh di sini ya, wasawabul amil wa iqabuhu wa salamatuhu bihasbi niyatuhu ya allati biha saral amalu salihah au fasida au mubaha. Dan balasan dari orang yang melakukan amalan itu, pahalanya atau hukumannya atau selamatnya dia, itu tergantung niat dari amalan itu sendiri. Apakah amalan itu saleh atau fasid atau mubah. Wallahu ta'ala alam. ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol untuk jamaah yang lain apabila ingin mengajukan pertanyaan. Tafadhol Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan, host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya di hari ini. Yang jadi pertanyaan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya bila ada perkataan seperti ini. Tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi disahihkan oleh At-Tirmidzi. Misalnya kita menemukan itu di kitab Syama'il Muhammadiyah. Maksudnya dari perkataan ini apa ya Ustadz? Dan pertanyaan selanjutnya mungkin nanti akan kami sampaikan Ustadz. Baik, wallahu ta'ala alam ya, ana nggak tahu itu juga sumbernya dari mana. Tidak didapatkan dalam Bukhari dan Muslim, tapi disahihkan Imam Tirmidzi. Naam ya, secara qawaid atau dawabit yang disebutkan para ulama hadis ya. Memang pensahihan hadis itu para ulama hadis sendiri mereka ada khilaf di kalangan mereka ya. Ada yang mensahihkan hadis,
ada yang menghasankan hadis tersebut, ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang mutasyaddid, ya, yang sangat keras dalam menerima hadis, baik mensahihkan atau mendhaifkan hadis, ya. Ada yang mutawassit, ya, yang pertengahan, dan ada yang mutasahil, ya, yang bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis dan mendhaifkan hadisnya. Adapun yang disebut dengan perkataan tadi, wallahu taala alam, ya, karena itu hanya potongan, ya, potongan dari perkataan. Kita harus lihat hadis apa yang dia sampaikan, kemudian permasalahan apa yang disampaikan di kitab apa. Kalau itu disahkan Imam Tirmidzi, berarti kan ada di dalam kitabnya Imam Tirmidzi. Apakah disahihkan Imam Tirmidzi ini disepakati para ulama kesahihannya, ya. Naam, ya, para ulama sepakat bahwa tidak semua hadis sahih itu terkumpul dalam Bukhari dan Muslim. Dan mereka sepakat bahwa hadis-hadis Bukhari dan Muslim itu hadis-hadis yang sahih. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, pertanyaan yang kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon bantu pencerahan. Bila saya berdiskusi dengan keluarga atau teman, seringkali kita mendengar, yang penting kan niatnya. Nah, saya harus menjawab seperti apa kalau amalannya itu salah, tapi bingung juga menjawab secara singkatnya, Ustadz. Ini maksudnya untuk awam. Mohon bantuannya, jazakallahu khairan. Taib, apa tujuan orang yang mengatakan itu? Kalau tujuannya yang penting isi hatinya semua, kalau hatinya baik semuanya sempurna, maka tentu ini pendapat yang menyimpang dari dahulu, ya, dari kalangan Murji'ah, yang mereka mengatakan bahwa iman itu cukup meyakini atau cukup ma'rifah atau cukup tasdik di dalam hati. Kalau sudah tasdik, ma'rifah, ya, mengakui akan Islam, mengakui akan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sudah cukup, nggak perlu beramal, udah sempurna imannya. Dan ini pendapat Murji'ah, dan ini termasuk firqah yang sesat, ya, pendapat yang sesat, ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf kita, bahwasanya agama ini tidak hanya apa yang ada di hati. Nah, apa yang di hati itu penting, itu merupakan pokok utama, tetapi harus dibuktikan dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Ya, karena agama ini adalah apa yang di dalam hati dibuktikan dengan ucapan dan dibuktikan dengan lisan. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya di dalam Al-Qur'an, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata, wa qalu, dan mereka berucap. Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Ucapkanlah oleh kalian, perintah dari Allah untuk mengucapkan, untuk berucap, untuk lisan kita itu melakukan ketaatan-ketaatan, ya. Kemudian Allah berfirman, ya, fa'asabahum bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka Allah memberikan pahala atas ucapan mereka. Artinya agama kita ini enggak hanya di dalam hati. Nah, hati itu penting, pusat utama, ya, porosnya, tetapi harus dibuktikan dengan ucapan. Dan inilah iman. Iman itu apa yang ada dalam hati dan apa yang diucapkan dengan lisan dan apa yang dilakukan dengan perbuatan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, kata Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman mereka. Maksudnya apa? Salat mereka, perbuatan mereka, ya. Jadi, sekarang banyak orang karena hawa nafsunya, ya, dia nggak mau melakukan amalan atau dia marah saat diingatkan, ya, dia melanggar syariat diingatkan, lalu dia pun membela dirinya seakan-akan perkataannya ini benar, gitu, ya, bahwa yang penting hatinya. Banyak orang yang melakukan perbuatan tapi hatinya buruk. Ya, kita tidak menyalahi bahwa hati yang buruk itu hati yang jelek itu jelek memang, ya. Seperti orang munafik kan, dia ucapannya baik tapi ternyata hatinya jelek, ya, hatinya kufur. Tapi orang yang mukmin itu orang yang mencakup apa yang di hatinya, dibuktikan dengan lisannya dan dibuktikan dengan amalan anggota badannya, ya. Wallahu taala alam.
Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Satu lagi ini agak di luar tema Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam saya warahmatullahi punya wabarakatuh. anak-anak yang sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, dan pergaulannya kita tidak bisa mengontrol kembali. Apalagi di teman-teman sekolahnya, anak saya mungkin hanya 1-2 teman yang muslim, selainnya adalah kafir. Kita punya community di masjid juga jarang Ustadz karena agak jauh. Jadi apakah boleh kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah teman-teman anak hamba ini yang begini dan dijauhkan dari teman-teman yang ini dan ini. Ini apakah boleh detil seperti itu berdoanya, dan mohon bagi Ustadz ketika kita di lingkungan yang seperti itu, terutama apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua. Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Baik, wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Naam, ya, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang secara umum, dan itu yang lebih baik adalah doa yang Allah berikan contoh di dalam Al-Quran, ya, atau doa yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Itu doa yang paling terbaik, yaitu doa yang di dalam Al-Quran dan doa yang datang dari Nabi SAW. Kemudian boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia, boleh juga dengan bahasa kita, ya. Kemudian doa-doa yang tidak melampaui batas dalam permohonannya, ya. Permohonan-permohonan yang baik, ya. Permohonan untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, atau memperbaiki masyarakat, termasuk yang memperbaiki negara kita. Boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia secara terperinci tadi, ya. Selama tadi perinciannya itu tidak melampaui batas, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kamu kepada Allah, kepada Rabbmu dengan tadarru, dengan rendah hati, wa khufyatan, dengan suara yang lembut, ya, khufyah, suara yang lirih, jangan teriak-teriak gitu. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin, dan Allah tidak menyukai yang melampaui batas. Ya, salah satu makna melampaui batas dalam doa itu, kata para ulama itu, ya, di antaranya dia memohon sesuatu yang terperinci tapi melampaui batas, seperti, ya Allah masukkan aku surga yang berwarna merah, aku suka warna pink surganya, aku pengen minta warna pink, ini termasuk melampaui batas. Cukup kita berdoa, ya Allah berikan aku surga. Nah, adapun memohon anak kita supaya mendapat teman yang baik, boleh. Ya Allah, berikan anakku teman-teman yang soleh, teman yang baik. Berikan dia lingkungan-lingkungan yang baik. Jagalah dia, ya Allah, dari semua kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Boleh, insya Allah boleh kita itu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Naam, ya. Yang pertama, kita dulu memperbaiki diri dan semangat jujur kepada Allah, memperbaiki diri, ya, bertobat, taubatan nasuha, kemudian memperbaiki diri dengan amalan-amalan yang baik, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la yughayyirullahu biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd itu, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia merubah diri mereka sendiri. Artinya kalau kita berharap anak kita berubah tapi kitanya nggak memperbaiki diri, ya bagaimana? Nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya gitu. Kita ingin memohon kepada Allah supaya Allah memperbaiki keturunan kita, maka kitanya perbaiki, imannya perbaiki, amalnya perbaiki, akhlaknya perbaiki. Jadi itu, kita berusaha memperbaiki diri, berusaha jujur kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah, menjauhi semua larangan-larangan. Kita berupaya sekuat tenaga kita. Fattakullah mastata'tum, kata Allah. Nah, setelah itu, ya, kita mencari, berupaya membentuk lingkungan yang baik, ya. Kita berupaya selain berdoa tadi, kita upayakan dengan lingkungan-lingkungan yang baik, ya, termasuk anak-anak kita. Maka jangan kita biarkan dia dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Kita periksa teman-temannya, kita periksa tempat dia berkumpul. Kalau itu buruk, maka kita upayakan cari yang tempat yang baik, ya. Kemudian kita selalu ingatkan, ya, untuk
ibadah kepada Allah, selalu ingatkan untuk menuntut ilmu, selalu ingatkan untuk mempelajari agama ini ya. Karena perbaikan itu ya dimulai dari apa, sumbernya itu dari ilmu ya. Sumbernya dari Al-Qur'an, dari hadis. Dibacakan Al-Qur'an dan hadis baru orang bisa perbaiki diri. Gimana dia mau perbaiki diri kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu sumbernya ya. Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takun wa yu'allimukum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata la'allakum tahtadun. Sebagaimana kami mengutus rasul kepada kalian ya, yang membacakan ayat-ayat kami dan mensucikan kalian, mensucikan. Kemudian membacakan Alkitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Kemudian mengajarkan pada kalian supaya kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi ada kita untuk menuntut ilmu, kemudian perintahkan mereka ya, anak itu ya harus kita harus kita perintahkan. Jangan kita biarin aja lah, dia mah udah besar kan, udah dewasa, udah bisa memilih sendiri. Enggak, anak kita itu kalau masalah dunia dan syahwat ya dia bisa nyarisin, tapi kalau dalam masalah agama harus kita arahkan ya. Harus kita ajak, harus kita ajak gitu. Kita tarik dia untuk mendekati Allah dengan belajar, dengan menuntut ilmu misalkan ya. Suruh dia belajar, suruh dia mendengarkan ceramah-ceramah kajian. Itu di antara usaha kita supaya nanti di akhirat ketika Allah tanya, kita sudah berusaha supaya keluarga kita, anak-anak kita ajak kepada ilmu ini, kepada agama ini ya. Wallahu taala alam ya. Nasallallahu alaihi wa an yusli lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfatain. Mungkin cukup ini dari kami ya, Mas Dani dan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Dengan demikian telah selesai kajian kita untuk hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan mengenai makna niat, dua makna niat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam. Terima kasih kepada Ustadz dan juga kepada jamaah. Dengan ini kita tutup kajiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.